Selamat siang, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ryan Sabto Wibowo dengan NIM 234001013 dari kelas A Prodi Farmasi tahun 2023. Sebelumnya, saya membuat video pada siang hari ini bertujuan untuk memenuhi tugas kimia farmasi teori ujian perbaikan dari Ibu Aulia Karis. Di sini saya mengambil judul tentang absorpsi. Dalam pembahasan video pada kali ini, saya akan membahas tentang pengertian absorpsi itu apa. Lalu yang kedua, zat yang ada dalam absorpsi. Yang ketiga adalah tipe-tipe dari absorpsi. Yang keempat adalah absorpsi kimia dan absorpsi fisik. Lalu yang kelima adalah proses absorpsi. Yang keenam ada mesodel absorpsi. Dan yang ketujuh adalah contoh-contoh dari absorpsi. Langsung ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah pengertian absorpsi. Sebelumnya, absorpsi itu apa ya? Absorpsi sendiri adalah proses penjelapan dari suatu zat, baik gas maupun cairan, yang terikat kepada suatu padatan atau cairan, dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis atau lapisan film yang disebut dengan adsorben, dan yang menempel itu disebut adsorban. Nah, berbeda dengan absorpsi, meskipun kata-katanya hampir mirip, tetapi memiliki perbedaan. Jika absorpsi sendiri adalah proses penyerapan fluida dengan fluida lainnya yang membentuk suatu larutan baru. Jadi bisa kita lihat di foto ini merupakan proses absorpsi, yaitu pencampuran antara zat satu dengan zat lainnya sehingga membentuk homogen. Nah, jika absorpsi adalah proses penempelan, ini yang disebut adsorban dan ini yang disebut adsorben. Jadi untuk absorpsi sendiri kita tidak menyatu antara zat satu dengan zat lainnya. Lalu lanjut yang kedua adalah zat yang terdapat dalam absorpsi. Nah, di dalam zat yang diabsorpsi ini terdapat dua zat, yaitu yang pertama adalah adsorban sebagai zat yang terjerap pada permukaan adsorban, dan yang kedua adalah adsorben, yaitu sebagai permukaan penjerap dan pengikatnya adsorban. Jadi bahannya papan itu ada adsorben, dan yang menempel di papan itu adalah adsorbannya. Lalu untuk yang selanjutnya adalah macam-macam absorpsi. Absorpsi sendiri dibedakan dari dua, yaitu berdasarkan sifat ikatannya dan berdasarkan kadar dari adsorban yang menempel di adsorben. Nah, untuk yang pertama adalah berdasarkan sifat ikatannya. Berdasarkan sifat ikatannya, absorpsi sendiri terbagi menjadi dua tipe, yaitu absorpsi fisika dan absorpsi kimia. Nah, apa sih yang membedakan dengan absorpsi kimia dan absorpsi fisika? Nah, untuk absorpsi kimia sendiri terjadi dari hasil interaksi kimia antara permukaan adsorben dan adsorban, sehingga terjadi pembentukan suatu senyawa. Nah, bedanya dengan absorpsi fisika adalah jika absorpsi kimia itu pembentukan suatu senyawa, kalau yang absorpsi fisika itu adalah akibat adanya gaya Van der Waals dan gaya elektrostatik, sehingga adsorban tersebut hanya menempel sementara dan tidak akan terjadi pembentukan senyawa. Lalu ini untuk perbedaan dari absorpsi fisik dan absorpsi kimia. Yang pertama, absorpsi fisik, molekul terikat pada adsorben oleh gaya Van der Waals. Nah, sedangkan pada absorpsi kimia, molekul terikat pada adsorben oleh ikatan kimia. Lalu yang kedua adalah mempunyai entalpi reaksi min 4 sampai min 40 kJ per mol untuk absorpsi fisik.
Dan untuk absorpsi kimia mempunyai entalpi reaksi sebanyak 40 sampai 800 kJ per mol. Lalu perbedaan yang ketiga adalah untuk absorpsi fisik dia membentuk lapisan multilayer. Sedangkan untuk absorpsi kimia dia membentuk lapisan monolayer. Apa sih lapisan monolayer dan lapisan multilayer? Jadi untuk yang fisik ini dia membentuk multilayer, artinya itu antara adsorbat dan adsorben dia memiliki lapisan-lapisan tersendiri. Jadi jika adsorbatnya ada dua, berarti akan terjadi 3 lapisan, yaitu adsorben satu, adsorbat dan adsorbat satunya lagi. Nah, jika yang kimia dia merupakan monolayer. Mengapa? Karena dia kan terbentuk antara satu dengan satu menempel, jadi satu ikatan. Jadi makanya disebut lapisan monolayer, hanya satu saja. Lalu untuk perbedaan selanjutnya yaitu kalau yang absorpsi fisik dia terjadi pada suhu di bawah titik didih adsorbat. Sedangkan untuk reaksi yang kimia itu terjadi pada suhu tinggi sehingga terjadi pemijahan. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu jumlah absorpsi pada permukaan itu merupakan fungsi adsorbat. Sedangkan untuk absorpsi kimia pada permukaan merupakan karakteristik adsorben dan adsorbat. Lalu untuk perbedaan selanjutnya yaitu untuk yang fisik itu tidak melibatkan energi aktivasi, sedangkan untuk yang kimia dia melibatkan energi aktivasi. Dan jika yang kimia ini bersifat sangat spesifik, untuk yang fisik sendiri dia bersifat tidak spesifik. Lalu kita lanjut untuk berdasarkan kadar adsorbat yang diserap itu terdapat 2 tipe juga. Yang pertama absorpsi positif dan juga absorpsi negatif. Apa sih positif dan negatif itu? Nah, di sini saya jelaskan yaitu jika absorpsi positif itu kadar adsorbatnya pada permukaan adsorben lebih tinggi daripada kadar dalam larutan. Jadi adsorbat itu yang menempel pada adsorben itu lebih banyak konsentrasinya. Nah, beda dengan absorpsi negatif. Jika absorpsi negatif kebalikannya dari absorpsi positif, yaitu adsorbat yang menempel pada adsorben itu lebih sedikit konsentrasinya. Lanjut kita ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang tahapan absorpsi. Tahapan absorpsi itu memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama tentang perpindahan molekul adsorbat menuju lapisan film pada permukaan adsorben. Lalu dilanjutkan yang kedua adalah difusi adsorbat melalui lapisan film adsorben. Dan yang ketiga adalah proses penempelan adsorbat pada permukaan adsorben. Nah, setelah kita membahas tahapan-tahapan dari absorpsi, selanjutnya kita akan membahas tentang isoteron absorpsi. Apa itu isoteron? Isoteron absorpsi adalah hubungan antara adsorbat pada fasa sekitarnya dan adsorbat yang terabsorpsi pada permukaan adsorben pada kesetimbangan dan suhu konstan, sehingga isoteron absorpsi ini bersifat penting untuk menggambarkan bagaimana zat terlalu berinteraksi dengan adsorben dan pengoptimalan penggunaan adsorben untuk mengikat adsorbat. Nah, dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh penerapan absorpsi. Nah, di dalam dunia kesehatan atau dunia medis, absorpsi sendiri itu digunakan pada cuci darah. Nah, kenapa digunakan dalam cuci darah? Jadi kan jika penderita penyakit yang memerlukan cuci darah itu darahnya tidak bisa disaring oleh tubuh manusia, sehingga dibutuhkan alat yang digunakan untuk memfilter antara darah yang bersih dan juga yang ada kotorannya, sehingga yang kotoran ini nanti terabsorpsi ke saringan ini, sedangkan yang darah
kita yang sudah bersih itu akan masuk ke dalam tubuh lagi. Nah, untuk yang contoh di dalam kehidupan sehari-hari yaitu pembuatan asam asetat dalam larutan dan berbagai macam gas yang diabsorpsi untuk pembuatan arang atau alkohol. Sudah selesai pembahasan saya tentang absorpsi. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin banyak kekurangan sih. Dan terima kasih kepada Bu Aulia Karis. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.